Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asia Siregar, NIM 1825032. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jawaban dari ujian saya. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan karakter siswa di SDMI pada pembelajaran jarak jauh, salah satunya yaitu dengan memberikan tugas pembelajaran kepada peserta didik sesuai minat, bakat, dan kondisi masing-masing, termasuk kesenjangan fasilitas belajar. Setelah itu, bukti aktivitas belajar yang diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna bagi guru tanpa diharuskan memberi skor atau nilai. Dan guru bukan berarti hanya memberikan tugas saja, tetapi juga ikut berinteraksi dan berkomunikasi untuk membantu peserta didik dalam menyelesaikan masalah atau tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Dan meskipun begitu, ada banyak kendala yang dihadapi oleh peserta didik dalam menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran jarak jauh. Dan oleh karena itu, pembelajaran jarak jauh ini juga perlu bekerja sama antara guru dan orang tua agar tercapai tujuan yang diharapkan. Nah, nomor 2 yaitu model pembelajaran yang cocok digunakan pada pembelajaran PPKN di kelas rendah dan tinggi, yaitu menerapkan model pembelajaran demonstrasi. Karena model pembelajaran demonstrasi ini mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, atau urutan melakukan kegiatan, baik secara langsung maupun melalui penggunaan media. Dengan materi pokok bahasan atau materi yang sedang diajarkan, karena dengan memperagakan langsung atau mempraktikkan langsung, siswa akan lebih gampang atau mudah dalam memahami materi yang diberikan oleh pendidik. Dan selain itu, siswa akan tidak bosan dalam belajar atau lebih menyenangkan dalam belajar tersebut. Dan untuk pertanyaan nomor 3, yaitu menurut saya pembelajaran PPKN pada pandemi COVID-19 memiliki banyak kendala atau tantangan yang harus dihadapi salah satunya yaitu relasi antara guru, murid, dan orang tua dalam pembelajaran daring tersebut. Pembelajaran daring yang belum maksimal dan belum menyeluruh, contohnya seperti kurangnya komunikasi antar guru dengan murid, murid dengan orang tua, dan guru dengan orang tua. Dan kurangnya kerjasama antara guru dengan orang tua untuk membantu atau membimbing anaknya dalam pembelajaran daring. Yang selanjutnya yaitu nomor 4, 30 media yang bisa digunakan dalam pembelajaran PPKN di MISD yaitu audio visual gerak, audio visual diam, audio semi gerak, media cetak, media grafis, gambar diam, media proyeksi diam, media gambar hidup atau film, televisi, objek, suara langsung, rekaman audio, papan tulis, permainan, compact disc atau video, slide, selanjutnya film trip, visual diam yang diproyeksi, media transparansi, film rangkai, film bingkai, media visual gerak, media visual diam, visual yang dinamis yang diproyeksi, model, media berbasis internet, film rangkai dan bingkai,
media berbasis telekomunikasi, media berbasis mikroprosesor. Nah, yang selanjutnya untuk pertanyaan nomor 5 yaitu tujuan pembelajaran PPKN di MISD menurut para ahli. Di sini saya mengambil 2, yaitu menurut Fatuh dan Sapriana, yaitu supaya setiap warga negara menjadi seorang warga negara yang baik, yang dapat diartikan sebagai seorang warga negara yang memiliki kecerdasan dalam kewarganegaraan secara intelektual, sosial, dan emosional, serta kecerdasan kewarganegaraan secara spiritual. Dan yang kedua yaitu menurut Branson. Nah, Branson menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk partisipasi yang bermutu serta bertanggung jawab di dalam kehidupan berpolitik dan bermasyarakat baik di tingkat lokal, negara, bagian maupun nasional. Selanjutnya, aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu memiliki satu agama dan menjalankan keperibadatan dari agama tersebut dan disertai dengan ketakwaan kepada Tuhan. Yang kedua yaitu menjalankan agama dengan tetap, memperhatikan kondisi di sekitar dan tidak mengganggu ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat. Yang ketiga yaitu menjaga toleransi dan saling menghormati di antara umat beragama agar tercapai kedamaian dan kenyamanan bersama. Yang keempat yaitu saling bekerja sama antar umat beragama dalam hal yang bersifat memajukan kepentingan umum, misalnya kerja bakti. Yang kelima yaitu tidak memaksa seseorang untuk menganut agama tertentu karena sesuai Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang berhak untuk memilih dan memeluk agama sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Yang kedua yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Menghargai perbedaan di tengah masyarakat yang terdiri dari banyak suku, agama, ras, dan adat istiadat. Yang kedua yaitu senantiasa menjaga adab atau kesopanan, kehalusan, dan kebaikan budi pekerti kita dalam berbagai kondisi. Yang selanjutnya yaitu tidak melakukan diskriminasi kepada siapapun, yaitu membeda-bedakan sesama warga negara, baik perbedaan karena tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu berani untuk menyampaikan kebenaran dan menegur kesalahan seseorang sesuai dengan adab yang berlaku di tengah masyarakat. Selanjutnya, menjaga keseimbangan dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban. Jangan sampai hak dan kewajiban kita dicederai hak dan kewajiban orang lain. Yang selanjutnya yaitu sila ketiga, persatuan Indonesia. Contohnya yaitu cinta terhadap tanah air demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua yaitu mencintai dan mengonsumsi produk dalam negeri agar perekonomian menjadi lebih maju. Yang selanjutnya yaitu mengutamakan segala kepentingan negara yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Yang selanjutnya yaitu berusaha untuk menghasilkan prestasi dan dapat membanggakan bangsa Indonesia baik di tingkat nasional maupun internasional. Selanjutnya itu meningkatkan kreativitas dan inovasi dari diri sendiri untuk memajukan bangsa Indonesia, memperluas pergaulan dengan orang-orang baru di berbagai daerah. Selanjutnya yaitu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu mengutamakan
pengambilan keputusan dengan bermusyawarah atau mufakat untuk menyelesaikan setiap permasalahan dan dalam kehidupan kita. Apabila hal tersebut berkenaan dengan kepentingan dua orang atau lebih. Selanjutnya itu ikut serta dalam pemilihan umum dengan menggunakan hak pilih serta mengajak orang lain untuk menggunakan hak pilihnya. Yang selanjutnya itu mencalonkan diri atau mengajukan seseorang untuk menjabat di suatu jabatan tertentu sebagai salah satu perwujudan demokrasi. Yang selanjutnya yaitu tidak melakukan paksaan pada orang lain agar menyetujui apa yang kita katakan atau lakukan. Begitu juga sebaliknya. Yang selanjutnya yaitu menghormati hasil musyawarah sekalipun bertentangan dengan pendapat kita dan melaksanakannya dengan sepenuh hati. Selanjutnya yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana contohnya yaitu senantiasa berusaha sebaik mungkin untuk membantu orang-orang yang sedang dilanda kesulitan atau mengalami kesulitan. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu meningkatkan kesadaran sosial dengan mengadakan kegiatan yang membantu sesama. Selanjutnya, berusaha untuk adil dalam aktivitas apapun yang kita lakukan dan seperti apa saja orang-orang yang kita hadapi. Selanjutnya itu tidak mengganggu orang lain, apapun yang sedang kita lakukan, menegur siapa saja yang mengganggu ketertiban umum dan keamanan di tengah-tengah masyarakat. Dan yang terakhir yaitu menghargai karya atau ciptaan orang lain, begitu juga menghargai karya kita sendiri. Terima kasih, mungkin segitu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.